5 aplikasi pinjaman online yang harus kalian waspadai di tahun 2023 ini, teman-teman. Apa saja itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Di video ini ada giveaway saldo dan gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like dalam waktu kurang dari 48 jam. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, like, komen positif video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Dan buat kalian yang ingin mencairkan limit Shopee Paylater, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nah, apa saja resikonya di 5 aplikasi pinjaman online yang mungkin bisa dikatakan terbesar saat ini di Indonesia? Dan mungkin ini cukup akan semakin gencar ya, jika kalian sampai telat bayar atau gagal bayar di aplikasi 5 pinjaman online ini. Nah, apakah saja update terbaru di tahun 2023 ini? Yuk kita akan mulai, teman-teman. Yang pertama adalah sudah jelas dan sudah pasti, yaitu Aku Laku. Seperti yang kita ketahui, Aku Laku ini termasuk salah satu paylater nomor satu terbesar di Indonesia ya. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan aplikasi pinjaman online apapun atau lainnya, Aku Laku ini nasabahnya paling banyak, teman-teman. Kalian bisa lihat aja data di Google Play Store, jumlah yang download itu bisa 2 kali lipat dari Kredivo, meninggalkan aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas resiko ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di Aku Laku. Seperti biasa, yaitu telepon sudah pasti banyak, terus kemudian ancaman juga sudah pasti banyak. Ancaman ini bukan dalam bentuk fisik ya, tapi ancaman ini adalah bentuk seperti kayak mau dipenjara lah, kemudian dituduh penipu lah, kemudian difitnah lah, atau mungkin ancaman-ancaman yang lain yang seakan-akan kalian akan didatengin ke rumah kalian. Mungkin itu sebenarnya bukan ancaman, tapi karena hal itu membuat orang takut, maka orang itu menyebutnya sebagai ancaman, teman-teman. Sebenarnya kalau DC Aku Laku datang ke rumah kalian, sebenarnya bukan untuk mengancam ya, tapi mungkin kan karena orang itu takut ada DC datang ke rumah, makanya orang itu banyak yang menyebutnya sebagai ancaman. Tapi sebenarnya enggak juga. Kalau kalian menanggapinya dengan santai, ya udah biasa aja. Misal DC ini akan datang dengan RT RW, DC ini akan membawa surat somasi. Kalau kalian biasa aja ya, kalian bisa menganggapnya ini sebagai sebuah hal yang lumrah atau wajar. Namun, balik lagi masalah slip OJK itu sudah pasti ada. Terus kemudian denda itu juga masih ada. Dan Aku Laku ini juga produknya kan macam-macam ya. Ada mungkin payletternya, terus kemudian pinjaman tunainya itu ada dana cicil yang dulu kalau namanya KTA Asetku. Nah, ini makin banyak produk, semakin banyak nasabahnya juga. Tentunya resiko gagal bayarnya akan semakin banyak, teman-teman. Berkaitan dengan masalah DC, sekarang saya perlu jelaskan juga kepada kalian, DC Aku Laku itu sudah hampir menyebar di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi bisa dipastikan kalian kalau gagal bayar di Aku Laku sudah lebih dari 3 bulan, sudah bisa dipastikan akan didatangi DC. Cuman waktunya memang beragam, tergantung di kota mana. Apakah kota yang banyak DC-nya, apakah enggak. Nah, itu untuk yang pertama, yaitu Aku Laku. Kemudian yang kedua adalah Kredivo, teman-teman. Sama seperti Aku Laku, Kredivo ini ada di posisi kedua, di mana ini penggunanya juga sangat banyak, yang gagal bayar juga sangat banyak, dan proses penagihannya juga mungkin lebih cepat dibandingkan Aku Laku. Aku Laku rata-rata 1 sampai 3 bulan lah. Nah, Kredivo ini 1 bulan aja udah ada tuh. Udah bakal ada muncul orang-orang yang datang ke rumah kalian untuk memberikan surat tagihan, surat somasi, atau penagihan-penagihan lainnya. Untuk masalah WA, telepon, dan lain-lain sebagainya, tetap Kredivo itu juga banyak. Mirip-mirip seperti Aku Laku. Jadi dua paylater ini memang dua yang paling berat kalau kalian galpe atau telat bayar di sana, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kredit pintar. Nah, kredit pintar ini sempat kemarin tidak bisa mencairkan uang ya. Sempat bilang bangkrut, tapi nyatanya sudah hampir mungkin berbulan-bulan, hampir setengah tahun lah. Ternyata kredit pintar masih ada dan masih beroperasi, teman-teman. Ya maklum, mereka mendapatkan sokongan dana yang sangat-sangat luar biasa besarnya, dan grupnya kredit pintar ini sangat besar ya. Dia kalau nggak salah itu salah satu grup dengan Atomi, dengan beberapa pinjol-pinjol atau grup perusahaan yang memang mendapatkan suplai modal yang sangat besar dari asing.
yang mana ini akan sedikit kemungkinan sekali untuk membuat kredit gencar ini akan bangkrut. Jadi kita nggak tahu ya apakah dalam waktu dekat bangkrut atau enggak, terlihat karena investor tetap masuk terus teman-teman. Dan untuk masalah kalau kalian gagal bayar, kalian telat bayar, denda itu pasti sudah ada lah. Dan selik OJK juga sudah pasti. Detail pun tiap hari juga sudah pasti dan bakal gencar banget. Terus kemudian didatangi DC juga sudah pasti. Kredit Pintar merupakan salah satu juga ya yang DC-nya hampir tersebar di setiap kota. Jadi sudah bisa dipastikan kalian akan didatengin. Kecuali hutang kalian memang kecil dan tempat kalian juga di pelosok banget lah. Itu kemungkinan kecil akan didatengin teman-teman. Karena mereka mempunyai skala prioritas yang mana didahulukan dan yang mana akan dinanti-nanti. Lalu selanjutnya ada Tunaiku. Nah, Tunaiku ini milik bank besar ya, salah satunya adalah Amar Bank. Itu suatu bank memang yang sudah besar. Dan Tunaiku ini memang terkenal DC-nya juga banyak. Dan proses penagihannya pun juga gencar. Rajin banget nagih, tiap hari nelpon, tiap hari SMS, tiap hari WA, yang mengganggu banget pokoknya lah. Selain itu DC-nya juga terkenal banyak yang pengalaman-pengalaman juga banyak yang kurang menyenangkan pun juga banyak teman-teman. Namanya DC ya maklum ya kurang menyenangkan karena kan urusannya menagih. Biasanya yang ditagih sampai rumah itu adalah para debitur yang telah bayarnya sudah cukup lama. Kalau masih kurang dari 1 bulan saya yakin sih nggak bakal didatengin DC ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang kelima yaitu Home Credit Indonesia teman-teman. Ini mirip-mirip paylater, aku laku juga. Dan saya pernah bahas juga ya, Home Credit ini bahkan mencari debt collector, membuka lowongannya di Jobstreet dan job portal lainnya. Hampir setiap kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan mereka merekrut debt collection manager. Untuk di lapangan saja mereka merekrut manajer untuk mengelola itu, teman-teman. Itu artinya mereka kan serius untuk melakukan penanganan atau solusi penagihan hutang kepada orang-orang atau nasabah home credit yang gagal bayar ya di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu gencar-gencarnya dan banyak banget lowongan yang tersedia berbagai kota dari Home Credit Indonesia ini. Nah, itulah 5 aplikasi pinjaman online yang perlu kalian waspadai jika kalian telat bayar atau gagal bayar di tahun 2023 ini. Jadi ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda, cuman makin gencar dan makin banyak aja lah yang menagih ke rumah. Tapi sekali lagi saya ingatkan nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, dan jika kalian didatengin ke rumah, udah santai aja. Percaya sama saya nggak akan ada hal buruk apapun yang terjadi jika kalian selama berurusan dengan pinjol legal. Mungkin kalau pinjol ilegal, pasti akan ada resiko-resiko yang lain. Mungkin kalian akan digunakan untuk menipu lah, data kalian digunakan untuk hal-hal yang kurang baik lah, dan berbagai macam lainnya. Yang penting selama kalian dipinjol legal, maka kalian akan bisa tenang sedikit, teman-teman. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.